warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustadz Anang Fatur Rahman selaku pemateri pada malam hari ini. Dan yang kami hormati pula pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah kajian Pekanan Muhammadiyah pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, yang mana sampai malam hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam kajian Pekanan Muhammadiyah pada malam hari ini. Kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelum kajian Pekanan Muhammadiyah pada malam hari ini kita mulai, terlebih dahulu saya akan menyapa Ustadz Anang Fatur Rahman. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak Firman. Alhamdulillah. Sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua tilawah, acara yang ketiga materi, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tilawah, marilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah secara bersama-sama terlebih dahulu supaya acara kajian pada malam hari ini dapat berjalan lancar. Kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu, ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah tadi dapat menjadikan lancarnya kajian pada malam hari ini. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Anang Fatur Rahman dengan tema kebiasaan Nabi ke-11 sampai 15 dari Ba'da Isya sampai sholat iftitah. Kepada Ustadz Anang Fatur Rahman kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin. Amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar Muhammadiyah cabang Sedayu
yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak yang bisa kami sebutkan satu persatu dimanapun berada, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami yang dalam kesempatan kali ini berkenan hadir untuk sama-sama kita belajar materi lanjutan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian kita dianugerahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi bekal kita untuk beribadah, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ketiga dari pembahasan kitab buku karya Ustadz Abduh Zulfidar AKH tentang 165 kebiasaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita sudah memasuki kebiasaan yang ke-11 dan insya Allah akan sama-sama kita baca sampai kebiasaan yang ke-15. Alhamdulillah, setiap pertemuan target kita paling tidak 5 kebiasaan akan kita coba pelajari bersama. Mudah-mudahan ini menjadi sarana takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama thalabul ilmi, sebagaimana yang sering kita ketahui, sering kita dengar bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang paling afdol, tentunya setelah ibadah-ibadah yang wajib. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu, harapannya ibadah kita semakin benar sesuai dengan tuntunan, kemudian hati kita juga semakin mantap setelah kita berusaha untuk mempelajari sumber-sumbernya, landasan-landasannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kebiasaan yang ke-11 dari kebiasaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengakhirkan sholat Isya. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar bahwasanya sholat itu memiliki waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, seperti di dalam surah An-Nisa, innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu waktu-waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam hadis Bukhari Muslim kita mendapatkan satu informasi dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, ayul a'mali ahabu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Lalu kita menjadi bertanya-tanya, yang dimaksud dengan sholat tepat pada waktunya itu seperti apa? Apakah orang yang melaksanakan sholat, misalkan dari mulai masuk waktu sampai menjelang akhir dari sholat tersebut, atau menjelang akhir dari waktu batasan sholat tersebut, itu disebut dengan waktunya atau yang seperti apa? Dan alhamdulillah kita mendapatkan informasi pelengkap
dari hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan as-salatu ala waktiha itu adalah as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktu. Ya, salat tepat pada waktunya itu artinya adalah salat di awal waktu. Nah, kita berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita, sholat kita yang kita kerjakan secara berjamaah itu dikerjakan di awal waktu. Nah, tetapi ada beberapa pengecualian yang pernah dikerjakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dahulu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duhur sampai agak condong. Artinya ketika panas terik matahari sudah agak bergeser. Tidak terlalu tepat di atas kepala manusia. Ketika sedang panas-panasnya agak bergeser ketika sudah mulai agak teduh sedikit. Nah ini di waktu itu merupakan perbuatan Nabi dan para sahabat di zaman ketika bangunan belum selengkap seperti di era kita saat ini. Saat itu bangunan Masjid Nabawi juga masih dari pelepah kurma. Kemudian juga belum memiliki atap seperti halnya di masa kita saat ini. Kemudian juga yang menjadi pembahasan kita di sini di antara kebiasaan atau yang pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengakhirkan sholat isya. Kita baca Bapak Ibu hadis dari sahabat Abu Barzah ini. Annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yastahibbu ayu akhirul isya'a allati tad'unaha al-atamah. Rawahu al-jamaah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau suka mengakhirkan yastahibbu ayu akhirul isya, suka mengakhirkan sholat berjamaah isya itu allati tad'unaha al-atamah, yang disebut oleh para sahabat sholat isya itu sebagai sholat al-atamah. Nanti kita akan coba mempelajari hadis ini riwayat al-jamaah. Nanti kalau Bapak Ibu barangkali belum pernah mempelajari mustalahul hadis dan mendapati hadis kok riwayatnya adalah al-jamaah, ini artinya hadis ini diriwayatkan oleh 6 perawi utama. Siapa saja itu? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Oh. Mohon maaf, Ustadz Firman atau admin bisa minta tolong, mungkin partisipan yang belum sempat mematikan mic-nya bisa di mute terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi kalau kita mendapati hadis, kemudian perawinya rawahu al-jamaah, itu artinya adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hambal. 6 perawi hadis ini sering dikenal dengan riwayat istilah jamaah, rawahu al-jamaah. Jadi kuat sekali ini hadisnya. Ini bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yastahibbu ayu akhirul isya. Beliau suka mengakhirkan waktu isya. Waktu isya itu disebut dengan waktu al-atamah.
Apa itu al-atamah? Ini kita lihat sekedar glosarium singkat. Jadi ada beberapa istilah penamaan waktu-waktu sholat yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada namanya al-atamah. Atamah itu dulu para sahabat itu menyebutnya ketika sudah mulai masuk waktu sholat isya sampai dengan tengah malam. Ini namanya al-atamah. Sudah mulai masuk waktu sholat isya sampai dengan tengah malam, waktu ini dalam bahasa Arab namanya al-atamah. Maka tidak heran kalau sholat isya juga disebut dengan sholat al-atamah. Sebagaimana sholat subuh juga disebut dengan sholat fajar misalkan. Atau sholat al-ghadah. Ini juga al-ghadah itu waktu masuk subuh sampai terbit matahari. Ini disebut dengan waktu al-ghadah. Waktu al-ghadah itu kira-kira ketika sudah mulai memasuki waktu sholat subuh sampai dengan masuk syuruk. Ini disebut dengan waktu al-ghadah. Kemudian juga ada istilahnya asyuruk. Ya, asyuruk itu adalah waktu ketika terbit matahari. Ya, ketika mulai terbit matahari sampai datangnya waktu duha. Ini kan pendek sekali dengan ada keutamaan beberapa amalan di sana. Kemudian yang keempat adalah ad-duha. Ini sudah sangat familiar, sangat kita kenal. Orang juga sering melaksanakannya, bahkan disebut dengan satu sholat sunnah, sholat duha. Karena dikerjakan di waktu setelah terbit matahari, setelah syuruk maksudnya. Sudah syuruk, kemudian tambah 15 menit, maka sudah mulai masuk waktu duha. Sampai menjelang masuknya waktu sholat duhur. Ada yang mengatakan kira-kira 1/4 jam sebelum masuk waktu duhur itu masih bisa untuk melaksanakan sholat duha. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar glosarium singkat, tetapi pembahasan kita tadi adalah al-atamah. Jadi sholat isya itu juga disebut dengan sholat al-atamah. Sholat yang dikerjakan di waktu isya. Sudah mulai masuk waktu isya sampai dengan pertengahan malam. Kita lanjutkan hadisnya. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Laula an asyukko ala ummati la amartuhum ayu akhiru al insya'a ila sulusil laili au nisfihi." Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka, para sahabat, untuk mengakhirkan sholat isya hingga 1/3 atau pertengahan malam. Dari hadis ini, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya Rasulullah itu memberikan tawaran. Sekiranya tidak akan memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk agak menggeser waktu jamaah sholat isya agak malam sedikit. Ila sulusil laili, sampai 1/3 malam. Nah, 1/3 malam itu seperti apa? Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Yang dimaksud sulusul lail di sini dalam hadis ini, itu artinya adalah 1/3 malam yang pertama. Jadi kalau malam itu dibagi menjadi 3, ya dibagi menjadi 3, maka ada 1/3 awal, ada 1/3 pertengahan, dan 1/3 akhir. Katakanlah kalau kita hitung dengan jam kita. Jadi ketika mulai masuk waktu malam itu, ya kan, wa atimmus siyama ilal lail, dan tunaikanlah, kerjakanlah ibadah puasa itu sampai masuk waktu malam. Nah, waktu malam di situ artinya adalah masuk waktu sholat maghrib. Jadi
hitungan malam itu di dalam agama kita, dalam Islam itu adalah maghrib. Jadi kalau sepertiga malam yang pertama, itu artinya mulai ya, kurang lebih kalau katakanlah maghrib itu jam 6 sore, maka sepertiga malam pertama itu artinya ya sekitar jam jam 9 ya, jam 6, 7, 8, 9. Nah, kurang lebih jam 9 itu sepertiga malam yang pertama. Kemudian jam 10, 11, 12 dan jam 1 itu sepertiga malam yang kedua. Kemudian sepertiga malam yang terakhir itu mulai jam 2, jam 3, jam 4 dan jam 5 masuk waktu subuh. Nah, untuk mengakhirkan sholat Isya itu di dalam kesempatan hadis tadi dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, maksudnya itu adalah sepertiga malam yang pertama. Kenapa? Karena tidak boleh mengakhirkan sholat Isya hingga lebih dari pertengahan malam. Nah, dalam hal ini pendapat dari Imam An-Nawawi itu sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani. Ya, jadi waktu sholat Isya itu jangan sampai lebih dari tengah malam. Karena tak satu ulama pun yang mengatakan bahwa mengakhirkan sholat Isya setelah pertengahan malam lebih baik dari sebelumnya. Ini bisa dilihat di Fikih Sunnah di halaman yang ke-79. Jadi begitu yang dimaksud dalam hadis tadi, kita ulangi hadisnya. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum ayu akhirul isya. Sekiranya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, tentu aku akan perintahkan mereka untuk menunda sholat isya itu agak diakhirkan. Diakhirkan sampai sepertiga malam yang pertama. Nah, ini untuk sholat isya. Karenanya tentang tidur sebelum isya itu kan yukroh naum qablaha wal khawatir akan bablas sholat isyanya. Tidak ditunaikan. Wal hadisu ba'daha. Begitu juga ngobrol yang tidak ada manfaatnya setelah isya itu juga dimakruhkan. Nah, berbeda jika ngobrol itu ada ibroh atau pelajaran penting atau pelajaran yang sedang kita pelajari tidak masalah. Tapi kalau ngobrol yang tidak ada manfaatnya maka itu dimakruhkan. Sehingganya sepertiga malam yang pertama itu artinya adalah ya kurang lebih sampai jam 9 atau jam 10. Kita lanjutkan hadisnya Bapak Ibu. Ini selanjutnya dari sahabat Anas bin Malik. Beliau menceritakan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam ini. Akharon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-isya ila nisfil laili sampai pertengahan malam. Thumma sholla. Kemudian beliau melaksanakan sholat. Thumma qala, kemudian beliau berkata, bersabda, qad shollan nas, orang-orang yang lain sudah pada sholat, wanamu, dan mereka sudah tertidur di jam-jam ini. Amma innakum fi sholatin mantadortumuha. Adapun kalian senantiasa terhitung dalam pahala sholat selama kalian itu menunggu. Jadi ini kisahnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu hajat keperluan tertentu, beliau tidak bisa segera untuk menunaikan jamaah. Para sahabat yang di masjid itu menanti Rasulullah dengan setia. Kadang mereka ada tertidur, kemudian bangun lagi, duduk lagi sampai menunggu. Nah, namanya intidor. Nah, selama orang itu dalam kondisi menunggu iqomah di dalam masjid, maka dia
terhitung dalam kondisi atau mendapatkan pahala sholat. Maka ini amalan besar Bapak Ibu. Amalan besar yang jangan diremehkan. Yaitu menunggu waktu iqomah itu. Orang itu ketika di dalam masjid menunggu waktu sholat berikutnya atau menunggu dikumandangkannya iqomah, meskipun dia duduk, tapi dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat. Ya. Seorang itu akan dihitung mendapatkan pahala sholat selama dia masih menunggu untuk melaksanakan sholat. Mazal ahadukum fi sholatin mantadhara sholah. Selama kita ini dalam kondisi menunggu untuk ditunaikanlah ibadah sholat, maka kita mendapatkan pahala sholat itu tersendiri. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi penting sekali kita memiliki amalan-amalan tersebut. Bagi kita Bapak Ibu yang ingin memiliki target-target amalan-amalan akhirat, ini kita bisa memanfaatkan waktu-waktu untuk menunggu iqomah dikumandangkan. Mungkin menunggu imam hadir atau menunggu siapa yang belum hadir, belum lengkap, itu bisa digunakan untuk menyempurnakan sholat-sholat rawatib qobliyahnya, atau bisa digunakan untuk tilawah Al-Qur'annya. Andaikan kita membuat misalkan menunggu sholat subuh 1 lembar, menunggu sholat duhur 1 lembar, sholat asar, maghrib sudah 5 lembar. Andaikan itu di lembar bolak-balik, maka sudah 1 juz kita bisa mendapatkan, atau setengah juz sesuai dengan target masing-masing. Atau bahkan yang tidak memiliki target yang besar, katakanlah cuma 1-2 ayat. Andaikan setiap sebelum sholat dikumandangkan kita baca dulu, itu sudah berapa ayat yang bisa kita baca. Ini kesempatan. Pertama, kita mendapatkan pahala seperti orang yang sholat. Yang kedua, ini kesempatan kita untuk banyak mengisi amalan-amalan akhirat kita. Bisa dengan memperbanyak sholat sunnah, atau qobliyah, atau sholat tahiyatul masjid, atau bisa juga dengan melakukan membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Ini juga bisa dimaksimalkan waktu-waktu menunggu itu. Kemudian ini Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, beliau menyebutkan begini, sholat di awal waktu adalah yang lebih rutin dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya sesekali beliau mengakhirkannya. Namun demikian, orang yang berada di masjid menanti sholat berjamaah, ia mendapatkan pahala penantian sholat. Karena menanti sholat adalah ibadah yang pahalanya seperti orang yang sholat. Ya. Pahalanya seperti orang yang sholat. Tapi belum gugur kewajibannya. Nanti jangan sampai malah salah pemahaman, kalau begitu saya nggak usah sholat, cukup menunggu saja. Bukan. Ini pahalanya seperti orang yang sholat, tetapi kewajiban untuk menunaikan sholat belum gugur ketika belum menunaikan ibadah sholat itu tersendiri. Nah, di hadis yang lain disebutkan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mengakhirkan sholat isya-nya, itu dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, disebutkan bahwa suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syughila anha laila. Beliau disibukkan di suatu malam dengan satu urusan. Hatta rokotna fil masjid. Ini para sahabat bareng luar biasa. Mereka menunggu di masjid sampai ketiduran. Tsumma staiqotna. Kemudian kami bangun lagi. Tsumma rokotna. Kemudian tertidur lagi. Tsumma staiqotna. Kemudian kami bangun lagi. Tsumma kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah hadir. Sudah mulai larut malamnya. Tsumma qala. Kemudian beliau bersabda, laisa ahadun min ahlil ardi al-lailah yantadirus sholata ghairukum. Tidak ada seorang pun penghuni bumi malam ini yang menunggu-nunggu waktu sholat selain kalian. Maksudnya orang-orang sudah pada tidur, kalian masih menunggu untuk
melaksanakan sholat Isya. Jadi bisa diambil kesimpulan Rasulullah itu mengakhirkannya karena satu alasan tertentu, satu kebutuhan. Jadi kalau kita memang tidak ada alasan tertentu, ya lebih baik kita tunaikan tetap di awal waktu sesuai dengan keumuman hadisnya. Itu kebiasaan yang pertama. Kemudian kebiasaan yang kedua yang menjadi kebiasaan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memanjangkan rakaat pertama, maksudnya memanjangkan surat-surat yang dibaca di rakaat yang pertama dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Ini hadisnya panjang, tidak bisa kita cantumkan satu layar. Nanti insya Allah bisa dibaca sendiri. Nanti akan kita sampaikan ke panitia untuk PowerPoint-nya ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau terbiasa yaqra'u fi raka'ataini al-ulayaini min sholati dhuhri ba'dal kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyah. Ya, di sini syahidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah membaca Al-Fatihah yutawwilu, ya, fil ula wa yuqassiru fis saniyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terbiasa di rakaat yang pertama itu dipanjangkan suratnya. Kemudian rakaat yang kedua itu dipendekkan. Dan demikian juga dalam sholat-sholat yang lainnya. Di sini sudah kita cantumkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di sholat duhur setelah Al-Fatihah dan 2 surah, beliau memanjangkan rakaat pertama dan mendekkan pada rakaat yang kedua. Apa alasannya? Di sini sangat jelas. Ya, Syekh Sayyid Sabiq beliau menyebutkan begini, disyariatkan bagi imam agar memanjangkan rakaat pertama. Fungsinya apa? Untuk menunggu orang yang akan masuk supaya ia tetap mendapatkan keutamaan jamaah. Ya kan? Supaya yang datang itu juga masih mendapatkan rakaat yang pertama. Jadi ini disyariatkan bagi imam agar memanjangkan rakaat pertama ini untuk menunggu orang yang terlambat. Ya, orang yang terlambat. Orang yang terlambat supaya bisa mengikuti jamaah tersebut, tidak tertinggal. Ya, ada istilahnya, ada masbuk, orang yang tertinggal sholatnya. Ya. Kemudian sebagaimana disukai agar imam memanjangkan rukuknya apabila ia merasa ada orang yang datang hendak ikut berjamaah dengan kita. Kita tahu ada krek pintu masuk atau bagaimana imam itu mendengar ada orang yang masuk ingin ikut sholat, maka dianjurkan bagi imam untuk memperlama rukuknya. Jadi kalau kita cuma membaca misalkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, katakanlah bisa dibaca lebih dari sekali sambil menunggu jamaah yang baru datang. Atau yang membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya, itu juga bisa dibaca lebih dari satu, lebih dari 3 sambil menunggu jamaah yang datang. Karena man adrokar rok'ah, ya, fakot man adrokar ruku fakot adrokar rok'ah. Barang siapa yang mendapati imam masih ruku, maka dia mendapati 1 rakaat. Jadi kalau kita dapati imam ruku, ya kita sekedar Allahu Akbar kemudian ikut ruku, maka kita sudah terhitung 1 rakaat. Ya, jadi tidak perlu lagi kita kehilangan 1 rakaat tersebut. Atau ketika imam sedang duduk tasyahud akhir. Nah, ini juga bisa nih, dipanjangkan doanya sambil menunggu jamaah yang kira-kira terlambat baru masuk agar tidak kehilangan keutamaan sholat berjamaah. Bahkan sesungguhnya kalau orang itu sudah memiliki niat untuk berjamaah, sekalipun sudah kehabisan
salam pun insya Allah tetap mendapatkan keutamaan. Satu hadis yang belum sempat kita cantumkan di situ, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Nah, kemudian ada yang mengatakan man tawaddo'a fi baitihi, barang siapa yang berwudu di rumahnya. Kemudian fa ahsanal wudu, menyempurnakan wudunya, summa roha ilal masjidi. Kemudian dia berangkat ke masjid. Fawajadan nasa qad sallu. Dia dapati di masjid sudah salam, orang sudah pada salam, sudah selesai, sudah bubar. Kataballahu lahu misla ajri man hadoroha. Maka Allah akan memberikan pahala baginya seperti orang yang sudah sholat. Ini bukan motivasi kita untuk terlambat, bukan. Tetapi ini uh, tetap keutamaan jamaah itu sangat besar sekali. Bahkan bagi orang yang karena suatu udur tertentu, misalkan tiba-tiba dia sakit perut ketika akan ke masjid, kemudian dia harus buang hajat dulu, kemudian ketika sampai masjid kok sudah habis sholatnya, kemudian dia sholat sendiri, maka dia tetap mendapatkan keutamaan jamaah karena sudah meniatkan untuk mengikuti jamaah sejak di awalnya. Ini kebiasaan yang kedua. Nabi itu biasa memanjangkan rakaat yang pertama, surat-suratnya, kemudian memendekkan di rakaat yang kedua untuk surat-suratnya. Seperti misalkan kalau ba'diyah maghrib atau qobliyah subuh, itu kan biasanya sholatnya membaca Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Jadi agak panjang kemudian lebih pendek. Dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan Nabi yang ke-13. Ya, beliau selalu melaksanakan sholat malam. Selalu melaksanakan sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini menjadi kebiasaan Nabi. Ya, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah senantiasa melaksanakan sholat malam, karena Nabi itu merupakan orang yang paling besar ujiannya, ujian kehidupannya, orang yang paling berat tanggungannya. Itu memang harus dikuatkan pijakan kakinya agar kokoh. Ya, asyaddu wat'an wa aqwa mukila, ya kan, memang pijakannya itu harus dikuatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ini Allah Azza wa Jalla berfirman wa minal laili, dan di sebagian malam, ya kan, wa minal laili, di sebagian malam, maksudnya bukan seluruh malam. Ini kan memang ada hak malam, kita tetap harus untuk istirahat. Ini kan wa minal laili, dan dari sebahagian malam, bukan semalam suntuk, bukan. Allah pinta itu dari sebagian malam itu, fatahajjat bihi, salatlah tahajud, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Nah, kata nafilah itu yang pernah kita kaji sebelumnya ada dua makna. Yang pertama itu sebagai ibadah sunnah tambahan, yang kedua sebagai kemuliaan. Ya, satu kemuliaan. Jadi ini ibadah sunnah tambahan yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi bagi orang-orang yang mengharapkan kemuliaan. Asa ayaba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Niscaya atau mudah-mudahan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji di dunia maupun di akhirat. Nah, kita belajar dari ayat ini banyak hal, bahwa perintah itu diperintahkan kepada baginda Nabi dan juga akan diteladani oleh umatnya. Jadi kita yang mencintai Nabi, maka kita berusaha untuk meneladani Nabi untuk selalu melaksanakan sholat malam. Bahkan Nabi itu, bagi Nabi ini ya harus ditunaikan. Ya.
Bahkan beliau kadang-kadang kalau sampai terlewat kok nggak sholat malam, beliau ganti di siang hari. Karena Nabi itu sangat ingin betul menjaga sholat malamnya. Nih, dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa kana yakumu minal laili hatta tatafattar qadamahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu senantiasa kana yakumu, ini kan karena kemudian ketemu dore ini menunjukkan arti selalu, sering, bahkan sholat malam hatta tatafattar qadamahu sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Faqalat Aisyatu, kemudian Aisyah ini sampai bertanya, ya. Faqalat Aisyatu lima tasna'u hada ya Rasulullah. Kenapa Anda mengerjakan ini semua wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhir, dan yang belum terjadi. Qala, Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Apa aku tidak boleh atau jika ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini memang menjadi kebiasaan Nabi untuk melakukan sholat malam. Nah, bagaimana sholat malam itu? Ya, beliau mengerjakan setiap malam. Kata Aisyah di hadis Bukhari ini, kullalaili autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahar. Nah, selesai witir beliau itu di waktu sahar, di waktu sahur. Nah, ini. Jadi witir yang paling utama itu adalah yang dikerjakan di akhirnya di waktu sahur. Nah, ini keutamaan tahajud ini secara umum. Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullalailah. Sesungguhnya di waktu malam itu terdapat satu masa, satu waktu di mana tidaklah seorang muslim yang mendapati waktu itu lalu ia memohon kebaikan kepada Allah, baik itu kebaikan urusan dunia kita maupun lebih-lebih urusan akhirat, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Demikian itu terjadi setiap malam. Maka kita mencari itu di setiap malam untuk memohon kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Bagaimana waktu sholat Nabi? Di sini dipotret dari hadis riwayat Ahmad ini dipotret Anas pernah ditanya. Jadi Anas itu kan memang sejak kecil selama 10 tahun itu tinggal di rumah Nabi sama ibu beliau itu diberikan ke Nabi Anas ini supaya membantu Nabi, menjadi pembantu Nabi. Selama 10 tahun itu tinggal di rumah Nabi. Maka benar-benar Anas ini bisa melihat apa namanya praktek Nabi sehari-hari karena 10 tahun tinggal di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka su'ila Anas an sholati Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang sholat malamnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, ma kunna nasya an narahu minal laili musallian illa ra'ainahu. Nah, apabila kami ingin melihat beliau sholat, maka kami akan mendapati beliau sedang sholat. Wa ma kunna nasya an narahu naiman illa ra'ainahu. Nah, kalau kami ingin melihat beliau sedang tidur, maka kita dapati beliau sedang tidur. Wa kana yasumu minasyahri hatta naqula la yuftir minhu syai'an. Nah, kadang-kadang dalam hal puasa juga beliau kok seperti puasa terus sampai-sampai seperti tidak berbuka begitu, puasa terus. Tapi kadang-kadang juga dalam satu bulan tuh beliau seperti berbuka terus kok seperti tidak berpuasa. Jadi ini adilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu kapanpun beliau itu membagi. Kadang beliau sholat malamnya itu di waktu awal sepertiga malam pertama,
kadang juga di sepertiga malam yang kedua atau di sepertiga malam yang ketiga. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad ini, Rasulullah SAW itu menurut penglihatan atau pengawasan dari Anas bin Malik, di waktu kapanpun pernah melihat Nabi sholat. Baik di awal malam, di tengah malam, maupun di akhir malam, Nabi pernah melaksanakan sholat. Selebihnya, sebaliknya juga Nabi didapati pernah tidur di awal malam atau tidur di pertengahan malam, juga tidur di akhir malam. Ini mungkin sebagai penjelas lagi. Ini kalau sekarang Aisyah yang ditanya, ini istri beliau langsung yang ditanya. Ini kan kalau Anas tadi serumah tapi tidak sekamar kan? Tuntunannya kan begitu. Tapi kalau ini sekamar langsung dengan baginda Nabi. Nah, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Ini kalau Aisyah ditanya bagaimana salat Nabi? Ini menurut Aisyah, kana yanamu awwalahu. Beliau tidur di awalnya. Di awal malam beliau tidur. Jadi pada Isya langsung tidur begitu. Wa yakumu akhirahu. Nah, di sepertiga akhir beliau bangun fayusolli. Kemudian beliau sholat malam di sepertiga akhir. Ini dalil yang mencari sepertiga akhir karena Nabi juga menurut Aisyah itu sholatnya di sepertiga akhir. Summa yarji'u ila firashihi. Setelah sholat beliau kembali ke tempat tidur beliau. Ya, faida adzanal muadzin, apabila muadzin sudah mengumandangkan adzan, wasaba, beliau bersegera. Fa in kana bi hajatun, kalau beliau dalam kondisi junub, artinya punya hajat dengan istri-istri beliau, ightasala, beliau mandi terlebih dahulu. Wa illa, tapi kalau tidak dalam kondisi junub, beliau langsung berwudu dan khoroja, keluar dari rumahnya untuk masuk ke Masjid Nabawi. Nah, begini potret yang digambarkan oleh Aisyah dari hadis Bukhari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur lebih awal, kemudian beliau bangun di sepertiga akhir. Kita lihat penjelasan para ulama. Nah, ini bagi kita yang sudah terbiasa. Saya yakin Bapak Ibu, para peserta yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah mereka orang-orang yang sudah terbiasa bangun di malam hari untuk menghidupkan sunnah yang mulia ini. Tapi bagi kita yang belum terbiasa, mungkin karena satu kesibukan tertentu atau karena satu alasan yang lainnya kita tidak bisa, maka sesungguhnya sholat malam itu tetap bisa dikerjakan kok, meskipun tidak di akhir malam. Kita ini sibuk karena aktif di organisasi atau aktif di lembaga sosial, aktif di ketakmiran ataupun dimanapun, kita bisa memanfaatkan waktu awal malam. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu agar sholat malamnya lebih dulu, maksudnya sebelum tidur. Ya kan? Kalau yang diingat-ingat oleh Abu Hurairah adalah Ausoni Khalili Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mau berwasiat 3 hal kepadaku. Yang pertama, waan utir waan asuma salahata ayam min kulli syahr, agar saya berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini pahalanya seperti puasa sunnah sebulan. Nah, puasa bid. Kemudian warok atayid duha, dan 2 rakaat sholat duha paling tidak, batas minimal. Kemudian yang ketiga, wa an utiro qabla an arkuda, agar aku melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini kalau sudah sholat witir sebelum tidur, maka ya sudah terhitung sebagai sholat malam. Jadi biasakan Bapak Ibu, kalau kita yang belum terbiasa bangun di pertengahan malam atau belum bisa bangun di malam hari untuk sholat malam, ya jangan terus lantas ditinggalkan sholat malam itu. Tunaikan saja
setelah Isya langsung. Setelah Isya langsung. Ya. Seperti ini di Faidul Jari. Ini disebutkan juga sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau melakukan sholat witir 1 rakaat setelah Isya. Sholat Isya, bisa dia langsung 1 witir 1 rakaat. Ini pernah ada yang komplain, ini lihat Muawiyah kok demikian. Lalu disampaikan ke sahabat Abdullah ibnu Abbas. Wahai ibnu Abbas, itu gimana itu Muawiyah? Itu sholat witir 1 rakaat setelah Isya. Itu kebiasaannya begitu, kebiasaan Muawiyah. Apa kata Ibnu Abbas? Da'hu, biarkan saja. Innahu faqih. Dia orang yang faqih, paham agamanya dia. Ya, beliau sahibah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah lama menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau ada kesalahan pasti ditegur oleh Nabi. Berarti itu sesuatu yang diperbolehkan. Jadi sholat witir 1 rakaat saja ini kebiasaannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Kita tahu beliau nanti akhirnya kemudian jadi gubernur, jadi khalifah, jadi kesibukan luar biasa. Tetap beliau tidak meninggalkan sholat witir. Jadi 1 rakaat. Bapak Ibu, ini perlu kedalaman dalam mencermati ini. Jadi biasakanlah sesuatu itu secara rutin, meskipun hanya sedikit. La khaira fi kathirin la yadum. Tidak ada kebaikan dalam kebaikan yang tidak berkesinambungan. Kita bisa 1 rakaat saja, tapi terus setiap malam, itu lebih baik daripada kita 11 rakaat katakanlah, tapi hanya sesekali atau 2 kali. Nah, ini menjadi penting perhatian kita bagi kita yang belum terbiasa untuk melaksanakan sholat malam. Jangan terus ditinggalkan ibadah mulai tersebut. Paling enggak biasakan witir. Witir sebelum tidur, atau enggak yang paling mudah setelah sholat Isya lah. Isya, ba'diyah, kemudian sholat witir. Meskipun 1 rakaat. Itu sudah terhitung kita ini sebagai hamba Allah yang menunaikan sholat di malam hari. Karena sholat malam itu waktunya kan panjang. Mulai ba'da Isya sampai subuh tiba. Ya, ba'da Isya sampai subuh ini waktu sholat malam sangat panjang. Kita milih mana? Mau milih di awal malam, di ba'da Isya langsung sampai jam 9, atau di sepertiga malam yang kedua jam 10 sampai jam 1 katakanlah, atau sepertiga malam yang ketiga jam 2 sampai subuh. Nah, ini bisa-bisa saja kita milih itu. Bagi kita yang kita rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang paham terhadap kondisi dirinya sendiri. Wah, saya ini nggak mampu ya karena saya ini sibuk berdagang, saya ini sibuk kegiatan-kegiatan sosial, sehingga saya nggak bisa melaksanakan sholat di malam hari, nggak bisa bangun kecuali azan subuh misalkan. Ya sudah, kerjakan sholat itu di malam hari, di awal malam, setelah Isya langsung. Nanti kalau sudah keluar dari masjid mungkin sudah banyak urusan. Nah, makanya kerjakan langsung sholat witir. Ini saya sering ulang-ulang Bapak Ibu, agar kita tidak ketinggalan sholat malam, meskipun kita di awal malam. Bagi kita yang belum terbiasa. Lalu pertanyaannya gimana nanti kalau ternyata kita sudah sholat witir dan nanti kita bangun di malam hari? Kan eman-eman. Nah, yang pertama, la witroni fi lailatin. Ya, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau kita sudah sholat, ini seperti yang dikerjakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Ini bisa dilihat di hadis An-Nasai nomor 826. Jadi Mu'ad bin Jabal itu beliau sholat bersama Nabi, ya. Kemudian setelah itu beliau pulang ke kaumnya, pulang ke kabilahnya, menjadi imam di sana lagi, mengimami lagi, ya, mengimami lagi. Kenapa? Karena orang yang paling baik bacaannya itu adalah Mu'ad, sehingga dia mengulangi sholatnya, menjadi imam lagi. Padahal tadi udah ikut bersama Nabi. Nah, begitu sholat witir beliau mundur. Loh,
Mu'ad kenapa kok mundur? Nah, tadi saya sudah ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Bapak Ibu, boleh seseorang yang sudah witir sebelum tidur nanti bangun sholat malam lagi nggak apa-apa. Yang penting tidak witir lagi. Witirnya cukup sekali saja semalam. Andaikan cuma witir saja, 1 rakaat misalkan, atau 1 rakaat, 3 rakaat, terserah kita bisa memilih jumlah yang ganjil. Nanti kalau kita qadarullahnya bablas sampai subuh, ya kita sudah terhitung sholat malam. Tapi kalau nanti alhamdulillah ada kesempatan bangun masih jam 3, setengah 4 masih ada waktu. Nah ini bisa digunakan untuk tambahan sholat lail tersebut. Tapi sudah tidak usah dikerjakan witir lagi karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kemudian kebiasaan yang ke-14. Kebiasaan yang dibiasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah beliau menggosok gigi apabila bangun di malam hari. Dari Hudzaifah Ibnul Yaman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza qoma minal laili yashu sufahu bisiwak. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Ini kebiasaan Nabi. Bangun tidur tuh langsung bersiwak. Beliau bersiwak. Ini secara umum anjuran bersiwak itu apa? Ini anjurannya Nabi juga sama, ini kalimatnya juga sama, laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak khawatir memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, tentu aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ma'akul li sholah, setiap kali akan sholat. Jadi siwak dulu, ya siwak dulu sebelum sholat. Ini keutamaan yang sangat baik. Keutamaannya apa? Karena siwak itu adalah matharatun lil fammi, akan menjadikan mulut kita ini menjadi bersih, menjadi wangi. Mardotun lirrabbi, akan mendatangkan keridhaan Allah. Bayangkan kita bisa mendapatkan keridhaan Allah dengan sesuatu yang sifatnya bisa kita kerjakan sehari-hari. Di antaranya adalah dengan cara bersiwak itu, bersiwak. Ya. Apa pelajaran hadisnya? Ini ya sekedar untuk tambahan wawasan saja. Ini bisa kita lacak Bapak Ibu. Ini ternyata pelajaran ini mahal sekali. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan bersiwak ketika bangun tidur itu bukan di era kita, bukan di zaman kita. Itu bayangkan 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mencontohkan kebersihan mulut dan gigi itu. Nah, bisa dilihat ini misalkan peradaban Eropa katakanlah. Ini bukan berarti ingin membandingkan karena tidak bisa dibandingkan Islam dengan yang lainnya. Al-Islam yu'la wa la ya'lu. Ya, Islam itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya karena memang utama kan. Ya, tidak bisa dibandingkan. Ini kita lihat misalkan pada tahun 1683 dinasti Utsmaniyah apa namanya menguasai Konstantinopel, kemudian di daratan Eropa ini membangun 1.400 toilet. Ketika tak satu WC pun ditemukan di seantero Eropa saat itu. Nih, ingat 1683 di Eropa saat itu belum ditemukan toilet. Apalagi kalau urusan toilet saja itu mereka belum tahu dan belajar banyak dari Islam, maka sesungguhnya Islam itu sudah 14 abad yang lalu itu sudah mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu bersiwak. Nah, menurut Ibnu Daqiq Al-Aid bahwa yang dimaksud siwak itu artinya suatu istilah yang menunjukkan makna perbuatan. Bentuk katanya adalah dalam bahasa Arab isim masdar siwak. Ya, ya asiwak, siwak, membersihkan. Nah, Imam An-Nawawi itu mengartikan siwak itu artinya apa toh? Apakah siwak itu harus dengan menggunakan kayu arok seperti orang Arab itu? Nah, ini artinya begini. Isti'malu ud
menggunakan kayu ranting, kayu tertentu untuk atau semisalnya untuk gigi, liizalatil wasah, untuk membersihkan kotoran. Ya, ini maksudnya begitu. Kata Imam An-Nawawi, maksudnya siwak itu adalah baik menggunakan ranting, kayu ataupun semisalnya. Semisalnya untuk membersihkan gigi kita, membersihkan kotoran di gigi kita. Ini disebut dengan siwak. Jadi siwak itu adalah aktivitas menggosok gigi dan bukan hanya terbatas pada penggunaan kayu atau ranting tertentu. Meskipun ada keutamaan jika kita bisa memiliki kayu arok karena ada zat enzim tertentu yang sangat bagus untuk gigi seseorang. Nah, tapi Ibnu Abdul Bar mengatakan dahulu ranting kayu untuk gosok gigi bagi bangsa Arab adalah kayu arok atau juga basyam dan segala sesuatu yang bisa membersihkan gigi. Tidak menyakitinya, bahkan mengharumkan mulut. Ini boleh dipakai untuk membersihkan dan menggosok gigi. Ya, tujuannya adalah untuk ya tadi seperti hadis yang dibacakan tadi, untuk mengharumkan mulut, membersihkan gigi dan menghilangkan kotoran. Nah, kalau menurut Syekh Atiyah Salim bahwa dalam Syarah Bulughul Maram itu disebutkan bahwa yang dimaksud menggunakan siwak itu tidak terbatas pada kayu arok saja. Ayu syai'in, segala sesuatu yang bisa membersihkan mulut kita yang tidak menyakiti dan mendapatkan keutamaan, maka itu juga disebut dengan siwak. Walakin makana alaihi salaf fahuwa aula wa asohu tibbiyan. Maka tapi kalau dulu para sahabat menggunakan kayu arok, maka kalau kita bisa mendapati itu juga lebih baik. Hukum bersiwak apa? Untuk Imam Nawawi hukumnya di sunnah, tidak wajib dalam keadaan apapun, baik ketika hendak sholat maupun dalam kondisi yang lain. Nah, bersiwak ini merupakan sunnah dari para nabi dan rasul terdahulu. Manfaatnya duniawi membersihkan mulut, manfaat ukhrawinya mendatangkan keridhaan Allah. Para malaikat itu ketika kita baca Al-Quran itu mendekatkan mulutnya. Kita yang membaca ini. Ini kalau kita mulutnya bau, maka malaikat itu juga akan merasa bau. Innal malaika la ta'adda kama yata'adda minhu banu Adam. Malaikat itu juga bisa merasakan gangguan seperti kalau manusia terganggu. Misalkan kita baca Al-Quran, mulut kita bau, belum gosok gigi, itu kan orang akan terganggu dengan bau mulut tersebut. Malaikat juga demikian. Padahal malaikat itu sangat senang kalau ada orang yang membaca Al-Quran, mendekatkan mulutnya dekat dengan mulut orang yang membaca Al-Quran. Maka kita dianjurkan untuk bersiwak terlebih dahulu agar mulut kita bersih. Malaikat itu senang mendengarkan bacaan kita yang membaca Al-Quran. Membersihkan mulut, ini gimana caranya? Ini secara umum saja sebagai tambahan informasi. Jadi kalau mau cara Nabi itu yujibu tayamun fitana ulihi. Jadi menyukai menggunakan yang kanan. Fitana ulihi, memakai sendal, memakai sepatu, alas kaki itu kanan dulu. Baru lepasnya kiri dulu. Wa tuhurihi, dalam toharohnya. Toharohnya berarti juga membersihkan mulut, juga toharoh kan bagian dari wudhu kita kan ada bersiwak. Itu kanan dulu. Wa fi sya'ni kulli, dan semua keadaan yang baik-baik itu dimulai dengan yang kanan. Sebaliknya yang kiri-kiri yang kurang atau yang kurang baik, katakanlah begitu. Nah, cara megangnya bagaimana? Nah, kalau begitu kanan atau kiri? Nah, kalau untuk toharoh, untuk nilai sunnah kebaikan, kanan megangnya. Tapi kalau untuk membersihkan kotoran yang kotor-kotor, maka membersihkannya dengan tangan kiri. Segitunya para ulama Bapak Ibu melihat dengan detail. Jadi kalau untuk mengambil kesunahan, tidak kotor tapi ingin mendapatkan kesunahan sebelum sholat, ingin bersiwak, yaitu dengan
tangan kanan. Tapi kalau untuk toharoh, membersihkan bangun tidur kotor setelah makan, itu menggunakan tangan kiri. Nah, itu kalau kita ingin betul-betul ingin seperti praktek yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata megang siwak itu ada aturannya ya, ada kanan, ada kiri, kapan kanan, kapan kiri itu ada. Dan terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup perjumpaan kita pada malam hari ini, kebiasaan yang ke-15. Apa? Beliau adalah suka membuka sholat malam dengan 2 rakaat ringan. Ini ada 2 hadis yang kita cantumkan di sini. Idza qoma minal laili. Ini dari Aisyah juga. Rasulullah SAW apabila beliau bangun di malam hari, la yusalliya, untuk melaksanakan sholat, iftataha sholatahu bi raq'ataini khafifataini. Beliau membuka sholatnya memulai dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan ini dikerjakan oleh Nabi. Dalam hadis yang lain, dari tadi Bukhari, sekarang dari Muslim, sama juga dari, kalau tadi dari Aisyah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini periwayat terbanyak pertama. Kalau Aisyah periwayat terbanyak keempat rankingnya. Ini Abu Hurairah ini 5.374 hadis yang diriwayatkan, kalau Aisyah 2.210 hadis. Nah, ini beliau mempraktekkan menceritakan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, Rasulullah bersabda, idza qoma ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ini bangun di malam hari, falyaftatih sholatahu, hendaknya ia memulai sholatnya bi raq'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat ringan. Apa penjelasan para ulama? Ini kita lihat Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Beliau mengatakan demikian, disukai membuka sholat malam dengan 2 rakaat ringan, meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, sholat 2 rakaat ringan ini juga berfungsi untuk menghilangkan bekas rasa kantuk, dan keletihan setelah tidur. Ia juga dapat membuat seorang lebih bersemangat untuk mengerjakan sholat malam dengan sempurna. Ini sebagai warming up, pemanasan untuk sholat malam kita, itu dengan 2 rakaat yang ringan. Kenapa? Ini di hadis penjelasan juga disebutkan bahwasanya kita itu sesungguhnya diikat oleh setan. Ya kan? Kalau kita tidur itu, setan itu mengikat kita. Idza nama, ya, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu mengikat kita dengan 3 ikatan setiap malam. Idza huwa nama, ketika tertidur, salah sauqadin, 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawil. Nah, setiap ikatan tuh setan itu memberikan rayuan. Udah, ini malam yang panjang. Farkut, tidur saja, nggak usah bangun. Dah, malam ini malam yang panjang, nikmati malammu. Kamu sudah lelah seharian, sudah sekarang saatnya istirahat, saatnya kamu memanfaatkan, mengambil jatah tubuhmu untuk istirahat. Ini setan tuh menggoda kita. Fa ini staiqadha, apabila kita bangun, fadzakarallah, yang pertama kita bangun kemudian ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ya Allah, dikembalikan, masih bisa bangun, masih bisa ingat, masih bisa dikembalikan di dunia ini. Ya kan, karena orang yang tidur itu kan dipegang nyawanya oleh Allah. Orang dipegang nyawanya Allah. Yang dipegang nggak kembali itu yang meninggal. Kalau yang wayursilul ukhra, yang lainnya dikembalikan, berarti diberi kesempatan untuk hidup di hari itu. Maka terlepas ikatan pertama. In halat uqdatun. Fa in tawaddo'a, kemudian apabila dia berwudu, setelah itu in halat uqdatun. Kemudian dia juga terlepas ikatan yang kedua. Fa in sholla. Nah, ini jadi penguat. Kemudian jika dia kemudian sholat. Nah, sholat ini bisa disebutkan dengan sholat khafifah tadi sebagai pembuka dari sholat-sholat malamnya. In halat uqdatun, akan terlepas ikatan yang ketiga.
fa asbahan nasyiton thayyiban nafs. Maka di hari itu dia akan dalam kondisi yang baik jiwanya, semangatnya ini baik, moodnya ini baik, ya kan, dimulai dengan yang baik-baik. Wa illa, tapi kalau tidak, asbaha khobisan nafsi kasalan. Hari itu rasanya bad mood, rasanya tidak semangat, bahkan malas hari itu. Mungkin berawal dari ketika bangun di malam hari. Ini hadisnya, artinya bisa dibaca sendiri nanti. Dan terakhir Bapak Ibu, sebagai amalan harian, mohon maaf sudah lebih 10 menit, tapi tinggal satu slide. Mohon maaf, ini saya lanjutkan. Ini jadi amalan kita. Barangkali kalau kita ini memang nggak kuat bangun, emang lelah sekali, belum sempat sholat sebelumnya, ini jadikan amalan Bapak Ibu. Nah, kalau kita ini bangun di malam hari, kita ingat dan berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ditambah Allahumma gfirli. Atau berdoa apapun, kalau dia berdoa, ya, atau berdoa apapun, fa in tawaddo'a wa shalla kubilat sholatuhu. Ya kan? Yang pertama, ini mendapatkan ampunan dengan doa tadi itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli atau rabbi gfirli. Itu mendapatkan ampunan dengan doa itu. Apalagi kalau dia berwudu atau sholat, kubilat sholatuhu, maka akan diterima sholatnya. Maka agar sholat kita diterima oleh Allah, ini di antara salah satu amalan ringan yang bisa kita kerjakan. Baca doa ini dulu, bangun tidur baca doa ini, kemudian wudhu kita, sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, 15 kebiasaan Nabi selanjutnya sudah kita baca di kesempatan malam hari ini, kebiasaan yang ke-11 sampai yang ke-15. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anang Fatur Rahman yang telah menyampaikan materinya mengenai kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang ke-11 sampai ke-15 pada malam hari ini. Semoga materi yang telah beliau sampaikan dapat menjadikan bekal bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu lain-lain. Mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara jamaah sekalian, bisa memberikan kode angkat tangan melalui Zoom meeting atau bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Monggo kami persilakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian jika ada pertanyaan. Nggih, kepada Pak Syahrir, nggih, monggo. Pak Syahrir, jika ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan sholat iftitah, Ustaz Anang. Jadi kalau umpamanya ada orang yang tidak biasa atau belum mampu bangun di akhir malam, lalu dia ingin sholat setelah Isya. Nah, tadi kan ada yang sholat Isya langsung witir. Nah, kira-kira ada nggak sholat iftitah sebelum witir itu? Apa langsung witir? Atau yang di masyarakat ketika mau sholat tarawih itu, kan di situ ada selisih, ada perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan tidak perlu sholat iftitah setelah sholat Isya. Apalagi setelah sholat Isya,
sholat sunnah rawatib, langsung nyambung kegiatan ceramah gitu ya, itu langsung sholat tarawih, tidak pakai iftitah. Tapi ada yang tetap mengadakan sholat iftitah. Bahkan di beberapa masjid, saya kadang menemukan itu kalau pas ngisi, masjid itu melakukan sholat iftitah secara berjamaah. Nah, jadi pertanyaan saya satu, apakah memang sholat iftitah itu hanya untuk sholat tahajud? Artinya orang tidur dulu, terus mau sholat lail dia sholat iftitah dulu. Atau memang sholat iftitah itu dikerjakan setiap mau melakukan sholat tarawih atau tahajud. Baik itu setelah sholat isya maupun dia tidur dulu kemudian baru sholat malam. Nah yang ketiga, boleh tidak atau ini termasuk kuat tidak pendapat yang membolehkan sholat iftitah itu dilakukan secara berjamaah. Sebab saya sendiri di masjid saya itu muncul juga perselisihan itu. Karena ada penceramah yang sekalian kita minta untuk menjadi imam, ketika mau masjidnya ini kan kita sudah mulai membiasakan sholat iftitah itu secara berjamaah. Terus imamnya nggak mau, lalu dia keluar sebentar. Pokoknya dia tidak mau melakukan sholat iftitah. Nah, semacam itu. Bagaimana ini Ustaz Nanang pendapatnya? Terima kasih. Langsung kami jawab nggih, Ustaz Firman nggih? Nggih, monggo. Terima kasih Ustaz Sahrir atas pertanyaannya. Ini sangat kontekstual sekali di kehidupan kita bermasyarakat dan berjamaah di masjid kita masing-masing. Memang ini jadi pertanyaan penting. Bagaimana sesungguhnya tentang sholat iftitah itu? Nah, ini mohon maaf, mudah-mudahan masih bisa kita tampilkan slide-nya tentang sholat iftitah tadi agar bisa diketahui hadisnya. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu, para ulama itu memang berbeda pendapat. Misalkan di sini, idza qoma minal lail. Apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari. Liyusolliya, untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat ini memang sebagai sholat pembuka. Nah, dari kata-kata idza qoma minal lail ini, para ulama ini banyak yang berbeda pendapat. Sebagian ulama itu meyakini bahwa maksudnya ini adalah ketika kita sudah tidur, kemudian kita bangun di malam hari. Idza qoma minal laili. Seperti hadis yang sebelumnya juga tentang masalah siwak. Idza qoma minal laili. Apabila bangun di malam hari, yashu sufahu bisiwak. Membersihkan mulutnya dengan siwak atau dengan sikat gigi. Nah, itu adalah ketika bangun di malam hari. Termasuk di sini secara pribadi, kalau dibaca di buku Sholat Tahajud karya Prof. Samsul Anwar, secara pribadi beliau memilih condong ke sini. Jadi untuk sholat iftitah itu dikerjakan apabila sudah tidur terlebih dahulu. Karena dilihat dari sisi fungsinya apa. Tadi kan fungsinya disebutkan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha tadi untuk menghilangkan rasa kantuk, untuk sebagai pemanasan untuk melaksanakan sholat malam yang panjang. Jadi setelah tidur, kemudian sholat iftitah dulu baru yang lainnya. Tapi sebagian ulama yang lain juga melihat ini secara umum. Nah, di sini majelis tarjih masih dalam satu kesepakatan bahwa yang dimaksud qoma minal lail itu, yang sholat lail itu ya sholat secara utuh. Ya sholat yang dikerjakan waktunya kan panjang, mulai dari ba'da isya sampai subuh. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat itu ya ditunaikan dulu iftitah. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang tidak perlu diruncingkan. Jadi kita menghormati saja. Kalau ada yang
tidak mau sholat ya monggo, yang sholat ya nggak apa-apa. Dan ini insya Allah semua ini satu ijtihad masing-masing dari memahami dalil yang sama. Tapi intinya sholat iftitah itu jelas masyru'. Hanya perbedaannya itu apakah dikerjakan di semua malam, maksudnya dari pada isya sampai subuh itu ada iftitahnya, atau hanya yang dikerjakan setelah sholat saja. Ini hanya perbedaan ijtihad dari para ulama dalam memahami ini. Tapi ini sama-sama sunnah. Jangan sampai gara-gara satu amalan sunnah ini kemudian malah jadi cekcok, kemudian persatuan masjid malah jadi terbelah. Persatuan lebih diutamakan daripada kita mengejar satu yang sifatnya sunnah ini. Tapi kalau dikerjakan ya nggak apa-apa. Kemudian apakah dikerjakan dengan berjamaah? Ya boleh. Bisa dibuka di tanya jawab agama Islam. Itu ada. Jadi memang diperbolehkan sholat iftitah itu dikerjakan secara berjamaah ataupun dengan sendiri-sendiri. Dua-duanya ini ada dalil penguatnya. Jadi boleh dikerjakan sendiri-sendiri, boleh dikerjakan secara berjamaah. Nah, mungkin ini sebagai salah satu alternatif solusi saja, Ustaz. Andai kata kita dapati ada penceramah yang memakai pendapat yang pertama tadi, tidak mau kalau belum tidur, ya sudah nanti salat tarawehnya, iftitahnya sendiri-sendiri saja. Jadi agar tidak perlu keluar tadi khotib yang kultum tidak perlu keluar, tetap ikut jamaah biar sholat sendiri-sendiri, nanti bisa sholat ba'diyah isya atau lain-lain sebagainya. Kan bisa ngambil yang tambahan tadi, tidak sekedar dua. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan Ustaz sudah. Hanan, tambah. Dasar melakukan sholat iftitah secara berjamaah itu apa ya kita bisa pakai itu? Iya, ini nanti lengkapnya Ustaz Sarir ini ada di buku tanya jawab yang ketiga atau yang keempat. Nanti kita susulkan Ustaz Sarir untuk itu. Tapi memang ada Rasulullah SAW itu pernah didapati beliau sholat dalam kondisi sir dan pernah didapati dalam kondisi jahar meskipun di malam hari, karena menjaharkan ataupun mensirkan sholat itu masuk dalam kategori sunnah perbuatan atau sunnah fi'liyah dalam sholat, tidak termasuk wajib sholat apalagi rukun sholat. Andaikan dia meninggalkan itu maka itu ya tidak masalah ya. Sementara itu Ustaz Sarir, wallahu alam bishawab. Terima kasih Ustadz Anang atas jawaban dari pertanyaan Pak Syahrir tadi. Sebelum menginjak ke pertanyaan yang selanjutnya, di sini saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang belum mengisi presensi, bisa langsung mengisi presensi ya sudah tersedia di kolom chat. Dan untuk pertanyaan kami batasi 3 penanya ya. Tadi sudah dari Pak Syahrir yang pertama, kemudian yang kedua dari Ibu atau Mbak Fathia, monggo kami persilakan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Anang mohon izin bertanya terkait dengan sholat qobliyah, Ustadz. Yang saya tanyakan, apabila kita melaksanakan sholat, misalnya sholat subuh atau sholat zuhur ya yang ada qobliyahnya, dan kebetulan kita melaksanakan sholatnya tidak di awal waktu, jadi misalnya zuhur kok sudah jam 1 gitu ya, atau subuh sudah lewat setengah jam dari waktu iqomah misalnya. Iqomat. Nah, apakah kita tetap melaksanakan qobliyah atau mengutamakan sholat wajibnya? Pertanyaan yang pertama. Selanjutnya Ustadz yang kedua, apabila kita sholat di rumah, sholat sendiri ya, khususnya untuk kaum perempuan, tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa ada waktu yang mustajab, waktu yang bagus untuk berdoa, salah satunya adalah ketika menunggu iqomah ya, dari azan sampai dengan iqomah. Nah, bagaimana untuk kita yang sholat di rumah sendiri, apakah kita berpedoman kepada azan dan iqomah yang kita dengar dari masjid,
atau bagaimana? Oke. Dan satu lagi Ustadz, waktu sholat duha yang paling bagus itu di waktu jam-jam berapa? Karena pernah mendapatkan kajian waktu pagi, tetapi pernah juga mendapatkan kajian waktu siang menjelang waktu zuhur seperti itu. Terima kasih Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ya. Ibu Fatia dari dosen Unisa ya, Bu Fat. Begini Bu, untuk apa namanya yang pertama, apabila kita sudah kelewat sholatnya atau terlewat waktu sholat, apakah kita masih bisa untuk melaksanakan sholat qobliyah begitu kan? Pertanyaan pertama, ini dilihat di mana posisi kita. Jika kita di masjid, sementara kita ini sedang mendapati jamaah, katakanlah begitu, maka ada satu aturan tertentu. Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Apabila iqomah sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat yang wajib. Bahkan kalau kita sholat sunnah pun, maka segera kita tinggalkan, kemudian kejar untuk apa namanya takbiratul ihram yang sangat utama itu. Tapi kalau posisi kita di luar masjid atau tidak berada dalam satu jamaah, kita misalkan subuh kebangun sudah agak kesiangan atau setengah jam dari adzan subuh sudah habis katakanlah. Nah, maka ini ada satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dan para sahabat semuanya kebablasan. Ya, ini memang satu hikmah tersendiri. Memang dengan hikmah beliau dibuat bablas, dengan takdir Allah beliau kebablasan tidak bangun saat itu dan sekali itu saja, itu menjadi pelajaran berharga. Ternyata Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk adzan itu. Padahal udah matahari sudah terlihat, sudah mulai sinar sudah ada. Dimulai suruh adzan. Setelah adzan Nabi sholat qobliyah subuh. Padahal itu kan sudah lewat waktunya, bahkan sudah mulai ada matahari. Ini menjadikan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan kalau kita telat pun, usahakan sholat qobliyah dulu. Apalagi kita di luar masjid, misalkan kita di rumah telat, ya sudah kita qobliyah subuh dulu, baru setelah itu sholat subuh. Seperti praktek yang ditunaikan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi Nabi ketika telat waktu itu, beliau perintahkan Bilal untuk adzan. Setelah adzan, Rasulullah sholat qobliyah subuh, baru iqomah dan berjamaah sholat subuh yang terlewat tadi. Kemudian jika kita di rumah, kalau kita di rumah bagaimana? Ya di rumah juga sama. Ketika kita menunggu itu kan memang dianjurkan kalau bisa kita ya iqomah terlebih dahulu, ya kan? Memang sunnah kan Bu, misalkan kita Bu Fat dengan putrinya misalkan sholat berjamaah, itu kan juga kita berjamaah maka dianjurkan untuk komat dulu kan adanya di masjid, tapi kan ada iqomah juga di rumah, komat sendiri. Nah, sebelum komat itu kan masih termasuk dari keutamaan menunggu sholat, nah, menunggu anggota keluarga kita misalkan di masa pandemi tidak bisa berjamaah misalkan, nah itu kan satu keluarga tetap bisa ada masa-masa menunggu anggota keluarga yang lain sambil berzikir, baca Al-Quran atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang ketiga tentang waktu sholat duha yang paling baik. Nah, kata-kata al-duha itu sendiri kalau diartikan secara bahasa itu artinya sekitar jam 10 atau lebih dikit lah, jam 9-10 itu duha. Jadi jam-jam segitu yang paling afdol. Hina tarmidul fisol. Ketika anak unta itu sudah mulai kepanasan dengan matahari yang mulai menyengat. Nah, sudah mulai mendekati waktu duhur. Itu yang paling afdol. Kalau yang dikatakan tadi keterangan sholat duha di waktu pagi, ini mungkin yang kaitannya dengan orang yang ke masjid berjamaah, kemudian menunggu sampai syuruk, kemudian
mungkin melaksanakan sholat 2 rakaat itu, ini kan ada keutamaan tersendiri ya. Ini yang kalau di majelis tarjih ini dilihat sebagai sholat duha yang di awal waktu, tapi ada keutamaan khusus karena memang rangkaiannya dari sholat subuh dan tidak keluar ke masjid sampai terbit matahari. Tapi kalau secara umum, sholat duha itu yang paling utama adalah ketika anak unta itu sudah mulai kepanasan. Ya, jam-jam 10 atau mendekati itu. Wallahu alam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan Ibu Fathia. Untuk pertanyaan terakhir, monggo pada Bapak Ibu jamaah sekalian, bila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Sambil saya mengingatkan kembali kepada jamaah sekalian, bisa mengisi presensi yang sudah kami sediakan di kolom chat. Bisa dibuka saja di kolom chat dan klik linknya di situ. Monggo pertanyaan selanjutnya tadi dari saya Pak Rahmat ya tadi. Monggo Pak, bisa tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang terkait dengan witir tadi, itu bisa dilaksanakan di sebelum tidur dan setelah tidur itu tadi ya masih bisa sholat lail. Nah, saya pernah mendengar dari Ustadz Darussalam itu kalau yang namanya witir itu sudah penutup, sehingga itu menjadi penutup sholat lailnya itu. Namun bila masih bangun itu bisa sholat itu selain sholat lail tadi ya sholat misalnya syukrul wudhu atau sholat yang menunggu sholat wajib itu mutlak, nah itu boleh itu. Nah tapi sholat yang tadi itu sudah ditutup gitu. Nah ini yang benar yang mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ketika tidur tadi setan akan mengikat kita itu dalam 3 ikatan tadi. Nah, saya pernah mendengar juga itu untuk menghilangkan ikatan tadi disebutkan ke doa bangun tidur begitu ya dan seterusnya. Nah, saya mendapatkannya itu berbeda. Ya mohon ini penjelasannya. Yang pertama yaitu ketika mau tidur itu berwudu terlebih dahulu. Jadi dengan wudu sebelum tidur itu sudah membuka ikatan setan yang akan mengajak kita itu tidak bangun gitu ya, tidak bangun ketika tidur itu. Kemudian yang kedua itu adalah sholat sebelum tidur itu. Yang ketiga itu adalah doa sebelum tidur, sehingga dengan itu orang tadi itu bisa merasa bisa aman, itu bisa bangun malam begitu. Nah ini entah benar atau enggak, saya hanya pengalaman saja begini Ustaz. Jadi ketika bangunnya itu masih terlalu dini begitu ya. Ini waduh masih misalnya jam 1, sebentar lagi aja mau tidur. Ternyata kita itu setelah bangun nunggu agak sebentar lagi mau tidur sebentar misalnya, itu kadang malah lebih lupa doa. Nah, karena lupa berdoa setelah bangun tadi, nah setan bisa mengikat kita itu mungkin ya, ini perasaan saya, malah bangunnya itu setelah azan subuh itu. Jadi nggak jadi sholat malamnya begitu. Nah, ini
mohon penjelasan yang terikat itu 3 ikatan tadi, membukanya itu setelah bangun tadi atau sebelum tidur itu tadi. Mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Mungkin sekalian Ustaz Firman, mungkin Ustaz Irman mau menyampaikan. Kalau jadi sekalian yang terakhir mungkin. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan sholat tadi kan yang waktu 10 gitu ya. Jadi kalau misalnya hari Jumat, itu kan ada sunnah juga kalau kita datang awal di masjid, lalu boleh mengerjakan sholat sunnah sampai khatib berdiri. Itu bisa nggak kita sholat duhanya di waktu itu, jadi kita sudah sekalian berangkat Jumatan di masjid, nunggu khatib berdiri itu kita sholat itu di masjid itu sekalian sholat duhanya di situ. Demikian saja. Terima kasih Ustadz Rahmat Gunawan dan Ustadz Irman Fuadi yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ini menjadi mewakili dari kita pada malam hari ini, insya Allah. Yang pertama tentang sholat witir. Tadi dikatakan bahwa sholat witir itu sebagai penutup, ya. Kan ij'alu, ya, jadikan akhir dari sholat kalian itu witir, mungkin ini yang dijadikan yang dijadikan pedoman. Jadi menganggap bahwa witir itu sebagai penutup, ya. Dari sini kita juga sepakat bahwa memang witir itu sebagai penutup. Tapi jika kita ini Ustaz, mohon kita pakai analogi sederhana. Misalkan kita contohkan begini. Bapak Ibu, pengajian tadi sudah saya tutup. Sudah mengucapkan salam penutup, tapi masih diberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih diberi kesempatan. Nah, penutupnya ini bisa di awal, tapi masih bisa dilanjutkan. Ini penguatnya apa? Penguatnya adalah hadis yang Nasai tadi. Mu'ad bin Jabal itu sholat bersama Nabi sampai selesai witir. Nah, kemudian pulang mengimami kaumnya. Kemudian juga sholat lagi, tapi tidak witir. Karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ada penutupnya di awal, boleh saja dilanjutkan untuk sholatnya. Insya Allah tetap bisa sholat lail. Karena sholat apapun yang dikerjakan sampai waktu subuh itu masih disebut dengan sholat lail. Ya, sholat lail karena dikerjakan di malam hari. Sholat tahajud masih termasuk di situ. Kemudian tentang setan mengikat dengan 3 ikatan nih, yang kita sampaikan tadi hadisnya Bukhari Ustaz. Jadi ini insya Allah sahih. Tentang ikatan setan itu akan lepas pertama dengan dzikir, ingat kepada Allah. Yang kedua dengan cara berwudu. Yang ketiga adalah dengan melaksanakan sholatnya. Ini 3 ini dikerjakan setelah bangun tidur, bukan sebelum tidur. Kalau sebelum tidur memang ada keutamaan tertentu, misalkan berwudu, menjadikan malaikat itu bersama dengan kita di waktu tidur, itu juga ada keutamaan. Tapi bukan melepas ikatan. Melepas ikatan itu setelah kita terjaga dari tidur kita, kemudian berzikir. 1, yang kedua adalah wudu, yang ketiga adalah sholat. Ini bisa nanti kita share untuk PowerPoint-nya, bisa dilacak di hadis Bukhari tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir dari Ustadz Irman Fuadi tadi tentang sholat duha, boleh nggak dikerjakan di masjid ketika menunggu? Ya, boleh-boleh saja. Karena memang sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal itu para ulama berbeda. Ada yang mengatakan, jumhur mengatakan 8 rakaat. Hanafi itu mengatakan 12 rakaat. Karena Rasulullah pernah sholat, barang siapa yang sholat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Meskipun ada kelemahan dalam riwayat ini. Dalam hadis yang lebih kuat, Rasulullah SAW sholat ketika Fathu Makkah, itu di rumah beliau, itu sholat 8 rakaat. Hadisnya kuat, tapi penjelasannya itu kan tidak membatasi. Hanya yang dikerjakan Nabi waktu itu sebanyak 8 rakaat.
Tapi yang sering dikerjakan Nabi itu 4 rakaat untuk sholat duha. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa sholat ini sesungguhnya tidak dibatasi jumlah. Berapapun kita mampu untuk mengerjakan, kita kerjakan. Nah, berbeda dengan sholat intidor tadi. Ketika menunggu imam itu datang, khotib datang, kita bisa sholat ya, sebanyak yang kita bisa kita kerjakan. Boleh dengan niat intidor, boleh juga dengan melaksanakan niatnya sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun, Ustaz Firman. Terima kasih Ustadz Anang Fatur Rahman atas jawaban dari pertanyaan dari Bapak Rahmat dan Bapak Herman Fuadi. Untuk Bapak Ibu jamaah sekalian, jika masih ada pertanyaan nanti di pertemuan yang selanjutnya dengan Ustadz Anang Fatur Rahman bisa ditanyakan kembali pada pertemuan yang selanjutnya, nggih. Mengingat waktunya juga sudah menginjak 2 jam 21 lebih 41 menit, nggih. Sudah lebih setengah 10. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Anang Fatur Rahman yang telah materi dan menyampaikan materinya pada malam hari ini. Dan kami sampaikan terima kasih juga kepada Studio Muin TV yang telah menyiarkan secara langsung kajian Pekan Muhammadiyah Sedayu pada malam hari ini. Saya Firman selaku membawa acara pada malam hari ini memohon maaf apabila selama saya memandu kajian pada malam hari ini terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Anang Fatur Rahman dan juga kepada Studio Muin TV dan seluruh Bapak Ibu jamaah kajian Pekan Muhammadiyah Sedayu yang telah berpartisipasi dalam kajian pada malam hari ini. Kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu jamaah sekalian untuk informasi mengenai kajian ini bisa dipantau melalui akun Instagram Lazismu Sedayu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.